البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Bagaimana solusi transaksi emas antara agen dan produsen yang menyulitkan jika transaksi langsung karena jarak tempuhnya jauh? Wah, ini pertanyaan lain lagi. Tapi dia nomor 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan bahwasanya untuk emas itu harus HUH, yaitu yadan biyadin, antara penjual dan pembeli. Tetapi yang namanya agen, dia itu boleh diniatkan sebagai wakil dari produsen, dan dia boleh untuk minta upah. Jadi statusnya barang ini bukan barang dia, tapi barang produsen. Agen sekedar membantu menjualkan. Adapun kalau agen sendiri meniatkan dia membeli dari produsen sehingga itu jadi barang dia menjual sesuai kebijaksanaan dia, ya berarti wajib yadan biyadin, yaitu harus kontan, harus cash, tidak boleh ada penundaan. Tapi kalau agennya itu meniatkan, dan itulah yang semestinya, dia ini adalah sekedar wakil dari penjual. Maka kalau dia adalah wakil, dia posisinya seperti penjual, dia sekedar menjualkan. Barang itu bukan milik dia. Dia sekedar penjual. Maka, itu sekedar apa? Yang menjualkan. Maka boleh, yaitu agen mengirimkan barang ke dia, nanti di akhir bulan baru dihitung ini dan itunya dan sebagainya. Karena statusnya bukan agen membeli dari penjual atau penjual itu menjual dari pembeli, bukan. Tapi agen ini adalah kepanjangan tangan. Dia sebagai wakil dari penjual. Innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu dengan niat. Adapun yang berikutnya, apakah hadis ini sahih? La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'uhu fihi illa dinarun wa dirham. Benar-benar akan datang kepada umat manusia suatu zaman yang di zaman itu tidak berguna kecuali dinar dan dirham. Ini secara pemahaman terhadap riwayat-riwayat aja, kita akan merasa sangat aneh. Apakah Rasulullah akan seperti itu? Mengajarkan bahwasanya suatu saat akan tidak ada yang berguna kecuali justru perak dan emas. Tidak mungkin Rasulullah mengajarkan yang seperti itu, yang akan membuka pintu orang terfitnah dunia dan tergila-gila mencari dinar dan dirham. Insya Allah tidak mungkin. Tetapi memang ini sekedar perkiraan saja. Tetap kita harus melihat sanadnya secara teliti untuk memastikan. Disebutkan di situ, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, ana periksa. Imam Ahmad meriwayatkan, qala haddatsana Abdul Yaman, qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Maryam, qala kuntu indal Mikdam ibni Ma'di Yakrib atau Ma'di Karib, dan seterusnya. Di dalam sanadnya ada Abu Bakar bin Abi Maryam, dia matruk, wajib ditinggalkan. Dan juga dia tidak berjumpa dengan Mikdam bin Ma'di Yakrib, makanya sanadnya putus. Karena memang sebenarnya antara Abu Bakar bin Abi Maryam dengan Mikdam itu ada rawi yang lain. Sebagaimana yang akan kita bahas di dalam pertanyaan yang berikutnya. Yaitu hadis, Ya'ti ala nasi zamanun man lam yakun ma'ahu asfar wala abyad lam yuttahan bil aish. Akan datang suatu zaman pada manusia, barang siapa tidak memiliki uang kuning yaitu dinar ataupun juga uang putih yaitu dirham, maka dia tidak mendapatkan kemudahan dalam hidup. Ya, ini juga insya Allah tak mungkin Nabi mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Tetapi tetap kita harus periksa sanadnya agar pasti. Ini diriwayatkan seperti disebutkan tadi dalam Tabrani. Iya, At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamul Kabir mengatakan haddatsana Ahmad ibnu Muhammad ibnil Haris ibni Abdurrahman ibni Irq al-Yahsubi al-Himsi. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana Baqiyah binul Walid an Abi Maryam, an Abi Bakar bin Abi Maryam an Habib ibni Ubaid anil Miqdam. Baik. Guru dari At-Tabrani yaitu Ahmad bin Muhammad ibnul Haris ibni Abdurrahman ibni Irq al-Yahsubi al-Himsi majhul hal. Ayahnya Muhammad ibnul Haris tidak dijumpai biografinya sama sekali. Wallahu a'lam. Kemudian Baqiyah ibnul Walid, dia adalah Abu Yuhmid al-Qilai al-Himsi. Dia soduk tapi mudalis taswiyah. Kalau dia meriwayatkan dari rawi-rawi yang majhul,
maka dia akan meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Bahkan kata Imam Ahmad, demikian pula ketika meriwayatkan dari rawi-rawi terkenal, dia juga mendatangkan hadis-hadis mungkar. Taib. Maka yang seperti ini tidak kuat, apalagi dia melakukan an-anah di situ. Dan guru dia Abu Bakar bin Abi Maryam Al-Ghassani Asy-Syami, mungkarul hadis. Gurunya Habib bin Ubaid Abu Hafs Al-Himsi, tabi'in siqah. Taib. Berarti kesimpulannya hadisnya ini dhaif jiddan karena ada dua rawi yang majhul. Kemudian ada Baqiyah Ibnul Walid yang melakukan an-anah dan dia mudalis dengan tadlis yang berat, taswiyah. Dan ada juga Abu Bakar bin Abi Maryam, dia matruk, wajib ditinggalkan. Maka sanadnya sangat lemah. Hadisnya tidak sahih sama sekali. Maka kalau ditanyakan berikutnya, apakah termasuk mengamalkan sunnah jika kita punya dinar? Ini sekedar perkara halal saja, tidak masalah itu. Insya Allah. Kembali ke niat, kalau niatnya adalah agar kita tidak tergantung pada orang lain, tidak tergantung pada penguasa, tidak tergantung pada orang-orang kaya, kita sendiri punya penghasilan yang halal, maka itu baik untuk menjaga kehormatan. Tapi kalau kemudian harta itu masuk ke dalam jiwa kita dan mempengaruhi pikiran kita, ini yang membahayakan. Jangan sampai kita terkena hadis tak isa abdud dinar, tak isa abdud dirham, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, dan seterusnya. Kembali ke niat. Kalau niatnya adalah untuk menjaga kehormatan, maka itu baik. Kalau niatnya adalah untuk menumpuk-numpuk harta, maka Allah Ta'ala telah mengkritik, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan dan disibukkan dengan at-takatsur. Dijelaskan oleh para mufassirin, alhaakum yaitu asyghalakum wa aghfalakum. Dan kalimat yang seperti itu. Sikap berlomba-lomba memperbanyak keduniaan membuat kalian terlalaikan dan tersibukkan sehingga kalian berkunjung ke kubur, yaitu mati. Dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.